Shalom, Bapak Ibu Jemaat GKJ Cimahi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Majelis GKJ Cimahi mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pada ibadah hari ini kita masih melakukan secara online melalui YouTube channel. Ada beberapa fakta yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Yang pertama, dalam rangka pembinaan anggota majelis dan anggota badan-badan pelayanan di GKJ Cimahi, maka akan diadakan webinar yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 pukul 18.30 sampai dengan 21.00 dengan tema Gereja Misioner, Visi, Misi, dan Tugas Panggilan Gereja. Narasumber Pendeta Sundoyo SSI MBA. Mohon perhatiannya. Warta jemaat yang kedua, persembahan. Pengumpulan persembahan selama kebaktian di rumah dilaksanakan dengan cara yang pertama, transfer ke Bank BRI dengan nomor rekening 4120010179475534. Yang kedua, dimasukkan di dalam amplop tertutup dan diberi tanggal waktu ibadah. Amplop diserahkan atau dikumpulkan melalui ketua wilayah masing-masing atau anggota majelis yang ditunjuk di masing-masing wilayah. Atau diserahkan pada saat ibadah minggu apabila ibadah sudah berjalan dengan normal. Demikian warta yang perlu mendapat perhatian. Marilah kita mulai ibadah. Jemaat dimohon berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 336 ayat yang ke-1. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Kristus Yesus, serta pertolongan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kita, kasih penyertaan Tuhan 75 tahun kemerdekaan. Oleh sebab itu, mari kita bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 336, bait yang ketiga, Indonesia, negaraku. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa secara pribadi.
Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar hidup kami berubah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 46 bait yang pertama. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Roma 10 ayat yang 9 sampai yang ke-10. Demikian firman-Nya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Sebagai ungkapan syukur atas kesanggupan kita, berita anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, ada kekuatan di dalamnya. Kidung Jemaat 441 bait yang pertama. Ku ingin menyerahkan, kita nyanyikan. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan untuk kesempatan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, kami mengucap syukur ya Allah, untuk kesempatan saat ini kami dapat berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan bersama kami. Dan sabda-Mu yang akan kami dengar bersama dapat memberikan kekuatan, motivasi dalam menghadapi kehidupan, bahwa di dalam setiap pengakuan kami, itu pun terwujud di dalam setiap langkah kehidupan kami. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari Keluaran 1 ayat 8 sampai Keluaran 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu.
Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, "Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup." Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu, dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki dan yang lahir bagi orang Ibrani di dalam sungai Nil, tetapi anak perempuan biarlah hidup." Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dibakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalam dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang menyusu dan dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Saud putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menarik dari air." Demikian firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan 20. Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini
aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayatinya, melakukannya untuk kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Saya berharap Ibu Bapak Saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, berkumpul bersama dengan keluarga. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini ingin mengatakan satu hal yang menarik di dalam kehidupan. Oleh sebab itu temanya pengakuan mewujud dalam tindakan. Ini ingin mengatakan secara sederhana agar setiap orang Kristen itu bukan omong doang atau NATO. No action, talk only. Ini yang kadang bahkan sering terjadi dalam setiap kehidupan. Sehingga saat Tuhan Yesus menanyakan kepada para murid, siapakah aku? Menurut orang lain, dan akhirnya fokus kepada para murid. Lalu bagaimana dengan kamu? Ibu Bapak sudah kasih Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi hal yang ingin kita lihat bersama di dalam Matius 16 ayat 18. Saat Tuhan Yesus menanyakan khusus kepada para murid dan dijawab oleh Simon Petrus. Dan pada saat itu Tuhan Yesus memberikan satu pernyataan yang luar biasa. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ya, demikianlah ungkapan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid yang diwakili oleh Simon Petrus. Sehingga dari kalimat tadi menyiratkan bahwa Yesus, Allah yang menjadi manusia itu adalah pribadi yang berjanji, dan tidak hanya itu, dia akan menepati janjinya. Janjinya apa? Dari kalimat atau kata yang diungkapkan di situ. Ada kata akan di dalamnya. Memang belum terjadi. Akan tetapi ini menjadi satu hal bahwa Tuhan yang kita sembah adalah memenuhi janji dalam segala hal. Ya, Yesus Allah yang menjadi manusia itu mengikat dalam kehidupan. Sehingga gereja adalah milik Yesus Kristus. Kalimat ini sengaja diagungkan kembali karena persoalan yang kadang bahkan sering muncul ketika manusia, maaf kata, mulai mengkampanyekan dirinya bahwa dialah selaku pemilik gereja. Ini yang kadang bahkan sering terjadi, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jikalau ditanya, gereja milik siapa? Milik siapa? Yang kadang bahkan sering pertikaian ataupun konflik di dalam kehidupan bergereja, disinilah munculnya. Apa itu? Orang mengklaim, mengkampanyekan bahwa dirinya lah pemilik gereja itu dan bukan Tuhan. Justru pada titik inilah kita tinggal tunggu tanggal mainnya. Masalah akan muncul di dalamnya. Karena apa? Karena merasa bahwa gereja itu adalah miliknya. Dia merasa boleh bertindak semaunya saja. Oleh sebab itu, kita, GKJ Cimahi, diingatkan melalui sapaan firman hari ini. GKJ Cimahi adalah milik Kristus. GKJ Cimahi didirikan oleh Kristus. Setiap orang yang terlibat di dalam pendirian GKJ Cimahi adalah rekan sekerja Kristus. Sang inisiator tetaplah Kristus. Kristuslah sang kepala gereja. Oleh sebab itu, ungkapan ini pun dilanjutkan oleh Tuhan Yesus. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Ya,
kita diingatkan kembali. Jemaat Kristus berdiri di atas batu karang. Karena itulah kita tidak perlu cemas akan perkembangan, akan pergumulan, bahkan apa yang sedang dialami oleh GKJ Cimahi. Mengapa demikian? Kita diingatkan. Dia berdiri di atas batu karang. Dan ingat, bukan di atas pasir. Dia akan tetap kokoh berdiri. Namun, jangan pula kita lupa bahwa berdiri di atas batu karang berarti juga terus berada dalam terpaan ombak. Berdiri di atas batu karang berarti tiada satu hari pun tenang tanpa hembusan ombak. Ini dia Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Gereja GKJ Cimahi juga sama di dalamnya. Kalau kita lihat, karena berdiri di batu karang, kokoh, kuat. Akan tetapi hempasan ombak itu selalu ada. Kita sudah merasakan dan mengalami banyak hal dalam perjalanan kehidupan. Bahkan sampai saat ini pun kita alami kaitan dengan pendirian tempat ibadah. Tidak hanya itu, anak-anak yang saat ini mau berkarya, entah itu mereka yang kuliah, entah itu mereka yang bekerja, yang berada di luar kota, sehingga kita bahkan memikirkan, aduh bagaimana nanti jemaat kita habis. Oh ingat, sapaan firman Tuhan diingatkan kembali saat ini. Yang mendirikan itu bukan ibu bapak saudara dan saya, tapi Tuhan Yesus sendiri. Yang ada di tengah ombak, bukan di pasir, dia di batu karang. Sehingga apa? Terpaan itu terus ada tapi tetap kokoh di dalamnya. Sehingga inilah konsekuensinya. Gereja terus dihantam ombak. Ombaknya bisa kecil dan bisa juga semacam tsunami. Dan kenyataan ini kadang membuat kita cemas. Tetapi sekali lagi, kita diingatkan, berdiri di atas batu karang merupakan jaminan bahwa jemaat akan tetap berdiri. Ini dia, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Secara umum. Lalu bagaimana kita tarik sekarang dalam kehidupan gereja secara personal? Apa itu? Ingat, Ibu Bapak Saudara dan saya adalah gereja. Secara personal, secara individu. Yang apa? Didirikan di atas batu karang. Ombak yang datang terus berganti, silih berganti dalam kehidupan Ibu Bapak Saudara dan saya. Tanpa terkecuali. Akan tetapi ingat, kita berdiri di atas batu karang, bukan di pasir. Yang kadang bahkan sering fondasinya tidak kuat sehingga apa? Gampang goyah, bahkan lenyap. Kita di atas batu karang. Pandemik yang kita alami, ini menggambarkan secara pribadi umat percaya di dalam kenyataan kehidupan. Sehingga pengakuan mewujud di dalam satu tindakan. Diingatkan kembali bagi kita semua bahwa kita berdiri di atas batu karang. Inilah batu karang itu. Batu karang itu dilandasi dengan satu pengakuan iman. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan iman yang menjadi dasar Paulus akhirnya, Simon Petrus akhirnya mengungkapkan, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, nampaknya hal inilah juga yang mendasar dalam kehidupan gereja dan juga secara personal, pribadi. Setelah Tuhan Yesus berjanji di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, ternyata dilandasi dengan satu pengakuan iman yang luar biasa dari Simon Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oleh sebab itu, inilah juga kita. Ketika kita hanya berkonsentrasi pada daya tanpa satu pengakuan iman, maka gereja akan menjadi sibuk dengan kegiatan tanpa dasar. Gereja baik secara umum maupun secara pribadi. Jikalau kita tidak ada pemahaman iman yang mendasar bahwa Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka apa yang terjadi? Ya sibuk-sibuk saja memang, akan tetapi tidak ada satu kegiatan yang mendasar untuk kemuliaan nama Tuhan. Atau yang kedua, ketika hanya berkonsentrasi pada dana tanpa pengakuan iman, maka gereja akan menjadi kaya, namun enggan untuk memberi.
yang dapat kita lihat. Tanpa ada pengakuan iman. Wah, kaya bisa, luar biasa. Akan tetapi kita tidak ada sikap mau memberi. Bahkan terus merasa kurang dalam segala hal. Bahkan tidak hanya itu, yang ketiga. Ketika hanya berkonsentrasi pada masalah teologi, ajaran, tanpa pengakuan iman, maka gereja akan menjadi piawai, bicara tanpa aksi. Teori luar biasa. Akan tetapi untuk beraksi, untuk melakukan suatu hal yang real, akan sangat sulit. Oleh sebab itu, nampaknya bacaan kita yang pertama, bagaimana kisah Musa itu menjadi satu pencerahan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kelahiran Musa yang begitu rupa, penuh dengan tantangan, cobaan yang luar biasa, bahkan dia harus oleh kakaknya dihanyutkan ke sungai agar hidup, agar dipelihara, dan akhirnya dia dapat berkarya di dalamnya. Satu hal yang luar biasa, satu hal yang sangat berat dan sulit. Akan tetapi disinilah ada satu keyakinan. Dan tidak hanya itu, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita saat ini? Pengakuan mewujud dalam satu tindakan. Sehingga kita sebagai gereja, baik secara institusional maupun gereja secara personal, Ibu Bapak Saudara dan saya, pengakuan iman yang menjadi dasar. Engkau adalah Mesias, Allah yang hidup di dalam kehidupan. Maka saat itu jugalah pemaknaan Mesias itu ada dan kita tawarkan di dalam setiap kehidupan. Kita bukan menjadi orang-orang Kristen yang NATO, yang no action talk only. Ayo kita berbagi, ayo kita bersama-sama mewujudkan kasih Allah. Terlebih di tengah pandemik yang ada ini. Inilah saatnya kita mewartakan Kristus di dalam kehidupan kita. Kristus yang apa? Kristus yang selalu mengasihi. Kristus yang selalu berkorban. Kristus yang selalu juga mau mengampuni. Mau berbelas kasih satu dengan yang lain. Tanpa melihat pandang bulu, tanpa melihat suku, agama, ras, dan segala macamnya. Di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita, kita dapat melakukan ini semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa, masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dalam kerajaan yang surga yang mulia, pada kesempatan saat ini kami kembali diingatkan bahwa pengakuan kami saat kami mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, itu pun akan terpancar dalam setiap laku lampah kehidupan yang kami alami, kehidupan yang kami jalani, kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Karena di balik semuanya ini, Tuhan sedang mendirikan jemaat Tuhan. Ya, jemaat Tuhan adalah kami pribadi lepas pribadi, yang terus mewartakan kasih Allah di tengah kehidupan dunia. Dan kasih Allah itu juga yang kami bagikan di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan, dalam kehidupan kami bersama, kami ingin berdoa untuk pelayanan kasih yang kami lakukan di GKJ Cimahi. Tuhan dampingi sertai. Jikalau di minggu ini nanti akan ada sidang majelis, Tuhan dampingi sertai sehingga persidangan majelis yang akan dilakukan, semua keputusan dapat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses pemilihan majelis yang sudah berlangsung saat ini dalam proses masa sanggah ya Allah. Mampukanlah segala sesuatunya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan tidak hanya itu, saat kami juga akan mengadakan pembinaan di tanggal 1 September yang akan datang nanti, kami dapat merasakan kebersamaan kami. Meskipun di tengah-tengah pandemik, meskipun pada saat pembinaan nanti pun melalui Zoom, semua dapat merasakan sukacita. Kami juga berdoa untuk pembicara, Sekum Sinode, menyediakan waktu untuk acara tersebut. Kami serahkan ya Allah ke dalam cinta kasih tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah memperoleh pengumuman hasil kelulusan mereka di UMPTN atau universitas mereka nanti. Siapkan mereka untuk ke tempat mereka masing-masing yang baru dengan kondisi yang baru, dampingi sertai. Dan untuk anak-anak kami yang masih belum ya Allah, kami yakin dan percaya yang terbaik Tuhan berikan untuk masa depan mereka. Dampingi sertai ya Allah. Kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk umat-Mu dalam pergumulan kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Biarlah karunia kuasa Tuhan menopang, menjaga, dan menolong. Inilah seru dan doa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagai mana yang tertulis di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk mengiringi persembahan, kita memuji Kidung Jemaat 337 bait yang pertama. Betapa
Jemaat, marilah kita berdiri, kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, yang tidak menahan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan dia untuk keselamatan kami semua. Kami ingin melayani Engkau dengan persembahan kami ini, sebagai tanda penyerahan diri kami, yakni tubuh, jiwa, dan roh kami, agar di dalam pelayanan itu kami menemukan sukacita yang sebenarnya. Saat ini pula kami memohon kiranya Roh Kudus melepaskan kami dari pikiran-pikiran yang cemar, agar kami dapat melaksanakan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang indah, yang telah Engkau taburkan, biarlah jatuh di hati kami seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, tumbuh dan berkembang sehingga menguasai hidup kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 376, bait yang pertama, ikut Dikau saja Tuhan. Umat dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ibu, bapak, saudara, dan saya. Oleh sebab itu, saat ini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.